Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Salsabila dengan NIM 12230100138 dari jurusan Hukum Keluarga semester 2 dari kelas A. Saya akan menjelaskan materi yang saya pahami dari pembelajaran mata kuliah politik hukum. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar politik hukum. Dalam bahasa Belanda, politik hukum itu rechtspolitik. Artinya rechts itu hukum dan politik itu kebijakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa politik hukum dalam bahasa Belanda adalah suatu kebijakan hukum. Nah, kebijakan yang dimaksud di sini adalah rangkaian atau konsep, asas, garis besar dan dasar rencana. Lalu ada beberapa pendapat ya. Yang pertama itu ada pendapat dari Teguh Muhammad Radi. Beliau mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang sangat mendasar gitu untuk menentukan arah, bentuk dan isi hukum. Lalu pendapat yang selanjutnya ada menurut Padmo Wahyono. Beliau mengatakan politik hukum itu ius constituendum. Artinya tuh politik hukum digambarkan sebagai harapan atau cita-cita sebuah hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa politik hukum itu menurut beliau menurut Padmo Wahyono adalah bagaimana sebuah proses menentukan sebuah cita hukum yang ideal gitu. Kemudian ada tentang ruang lingkup dalam politik. Itu yang pertama ada nilai-nilai dan aspirasi. Kemudian kedua ada perdebatan dan perumusan nilai dan aspirasi. Yang ketiga ada penyelenggara negara yang berwenang yang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Lalu yang keempat ada peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yang kelima faktor-faktor politik hukum, dan yang terakhir itu pelaksanaan politik hukum. Kemudian ada hubungan politik hukum dengan ilmu yang lain. Yang pertama, politik hukum berhubungan dengan ilmu hukum. Ini sudah jelas ya, karena di ilmu hukum itu mempelajari dasar-dasar hukum. Kemudian di hukum tata negara kaitannya dengan aspek mengenai kewenangan. Lalu ada hubungannya dengan hukum administrasi negara, lalu dengan dengan ilmu politik, dan juga terakhir dengan ilmu ekonomi. Kita tuh harus mengetahui perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu. Kalau pengetahuan itu adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu adalah apa yang kita ketahui secara sistematis. Nah, sistematis berdasarkan filsafat itu, filsafat ilmu itu ada 3 indikator ya. Yang pertama ontologis atau dapat diartikan, terus yang kedua epistemologis, itu memiliki metode, dan yang terakhir aksiologis, yaitu memiliki manfaat. Yang selanjutnya yaitu relasi politik dan hukum. Ada beberapa pendapat. Yang pertama itu dari John Austin, adalah law is command of the lawgiver, yang artinya hukum adalah tergantung kepada siapa yang memberikan komando atau memberikan perintah yang terkait dengan kebijakan hukum tersebut. Kemudian yang kedua ada pendapat menurut Hans Kelsen ya. Beliau ini terkenal karena pemikirannya tentang hukum yang murni. Beliau mengatakan 2 pemikiran, yaitu yang pertama law non-correlation politis sosiologis, yang artinya tidak ada hubungan antara hukum dengan politik, sosiologis, dan yang lainnya. Terus pemikiran kedua itu law is dasolen without dasein, yang artinya hukum adalah cita-cita ideal. Jadi tujuan hukum itu sesempurna mungkin gitu, mungkin terlepas dari kenyataannya seperti apa. Nah, yang ketiga menurut Steuven teori hierarchs atau Grundrom, yang artinya lebih menitik beratkan kepada tata urutan perundang-undangan. Maka beliau berpendapat
bahwa sebuah hukum lebih baik rendah, tidak boleh bertentangan daripada hukum yang lebih tinggi derajatnya. Beliau juga mengatakan law is the same without the solen. Jadi kebalikannya, yang artinya hukum itu faktual. Jadi apa yang ada kelihatan hari ini, kemudian itu harus dirumuskan kembali bagaimana perubahan-perubahan hukum untuk mencapai cita-cita atau idealnya sebuah hukum gitu. Lalu pendapat yang selanjutnya ada menurut Miriam Budiarjo ya, kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum atau polis, yang artinya hukum ya, tertulis atau perundang-undangan. Lalu simbiosis mutualisme atau hubungan integrasi antara hukum dengan politik itu saling terkait, hukum dengan politik atau sebaliknya, jadi saling membutuhkan gitu. Lalu hubungan integrasi ini diyakini check and blend atau simbiosis mutualisme ini maksudnya apa ya? Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang saling mengalahkan gitu. Keduanya saling membutuhkan dan saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan yang disebut dengan dasolen atau hukum yang ideal di sebuah negara. Yang selanjutnya yaitu tentang sejarah politik hukum. Ketika kita berbicara tentang sejarah, artinya kita mau tidak mau kita tuh harus mencari tahu tentang latar belakang, kapan, di mana, lalu siapa yang menggagas disiplin ilmu ini untuk bertambah valid gitu ya. Jadi bagaimana latar belakang adanya politik hukum ini? Nah, menurut Imam Syaukani dan rekannya yaitu Hasyim Tohari, mereka mengatakan bahwa politik hukum merupakan disiplin ilmu yang ada dari ketidakpuasan pada penemuan hukum yang selama ini digunakan. Sejarah politik hukum ini memiliki dua pendapat, yaitu secara implisit dan eksplisit. Kalau secara implisit itu dikemukakan oleh Apeldoorn, kalau eksplisit itu banyak. Yang pertama itu ada dari buku karangan Supomo tahun 1947, yaitu Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia. Yang selanjutnya oleh Lemaire tahun 1952, Belfreit tahun 1953, The Rechtspolitik Ius Constitutum menuju Ius Constituendum, itu judulnya. Lalu ada Utrecht 1961, generasi baru. Lalu dengan begitu menurut Sacipto Raharjo, bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum dianggap independen dan otonom. Dan yang ketiga, hukum harus mengikuti zaman. Jadi harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat tersebut. Yang berikutnya tentang politik hukum Islam ya. Politik hukum Islam itu dapat disebut juga sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah. Menurut ulama Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul As-Siyasah Syar'iyyah dan bukunya yang berjudul Al-Maslahah Al-Mursalah atau Pengaturan Syara, beliau ini memiliki 4 pandangan tentang hukum Islam. Itu yang pertama, kosmopolitanisme atau Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan yang bagi seluruh alam gitu. Yang kedua itu doktrin kekhalifahan, artinya anti perbuatan syirik atau bid'ah. Yang ketiga, institusi negara sebagai pengelola umat. Lalu keempat, kepemimpinan atau teokrasi, artinya itu keadilan. Lalu ada prinsip-prinsip hukum Islam menurut Profesor Juhaya, yaitu yang pertama tauhid, kedua keadilan, ketiga amar ma'ruf nahi munkar, keempat kebebasan, kelima persamaan, keenam at-ta'awun, dan ketujuh ada toleransi.
Lalu ada juga beberapa asas hukum Islam, yaitu yang pertama ada asas nafyul haraji, yang kedua asas kilatul taklif, yang ketiga asas tadaruj, keempat asas kemaslahatan manusia, kelima asas keadilan, keenam asas estetika, ketujuh asas urf, dan kedelapan asas syara menjadi zaliyah Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan hukum haruslah menjadi harus diwujudkan gitu, ketentraman, dan hukum tersebut pun harus memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan. Yang selanjutnya yaitu tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum tahap 1. Perlu diingat kembali ya bahwasanya politik hukum dan politik merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika terjadi relasi antara politik dan hukum, maka akan timbul sifat-sifat yang melekat pada hukum itu sendiri. Sebagai objek kajian politik hukum, sifat hukum sebagai suatu sistem norma dan aturan dapat memberikan pengaruh terhadap tatanan sosial dan politik. Sifat hukum ini mencakup beberapa hal. Itu yang pertama, fakultatif atau hukum yang mengatur secara a priori, tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Kalau imperatif itu hukum yang memaksa, konkret, dan harus ditaati. Ketiga itu ada represif yang merupakan sifat hukum dari produk politik hukum itu sendiri yang sangat tinggi peran politiknya, terciptanya ketertiban dan tercipta kepatuhan tanpa syarat. Lalu peraturannya keras dan terperinci, kebebasan bertindak atau diskresi. Lalu persetujuan itu sama dengan kepatuhan, kritik itu sama dengan ketidaksetiaan. Lalu apa sih ciri-ciri hukum represif? Yang pertama itu ketertiban, kedua legitimasi acuan kekuatan dasar, mengikatnya adalah kekuasaan negara. Lalu peraturannya terperinci, alasan pembuatannya juga bersifat ad hoc sesuai dengan keinginan penguasa. Lalu yang kelima itu kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan. Lalu selanjutnya pemaksaan serba mencakupi tanpa batasan yang jelas. Yang selanjutnya itu oralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Kekuasaan hukum menempati posisi di atas hukum. Lalu selanjutnya kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Jadi keras banget gitu kalau represif mah. Baik, melanjutkan yang sebelumnya ya, yaitu tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Ini bagian 2-nya atau tahap 2-nya. Sifat hukum yang lainnya itu ada 3, yaitu progresif, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, terus memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan juga, lalu mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, terus bergeraknya dalam proses perubahan atau proses law in the making, menekankan kehidupan yang lebih baik dan mendorong peran publik, lalu membangun negara hukum yang berhati nurani. Lalu yang kedua, otonom, yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh, diskresinya dibatasi, penyerahan wewenang juga secara sempit gitu, sehingga terjadi pemaksaan. Lalu yang terakhir itu partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur yang mapan. Lalu yang ketiga ada responsif, ini kebalikan dari otonom, jadi di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan yang substantif, diskresinya di sini diperluas, lalu menghindari pemaksaan. Jadi bertolak belakang dengan otonom. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.